Assalamualaikum, halo sobat belajar, selamat datang di live classes IPA, ayo belajar. Nah, kembali lagi nih bersama kakak Kak Denny. Jadi pada kesempatan kali ini kakak akan menemani sobat belajar sekalian nih, khususnya kelas 9 ya. Jadi kita akan mempelajari materi kelas 9 pada hari ini. Nah, materinya apa tuh Kak? Materinya sudah ada di belakang kakak sebenarnya, yaitu tentang bioteknologi. Tapi sebelum masuk ke materi, kakak mau tanya dulu nih, gimana kabar sobat belajar pada hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya, dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan tentunya. Oke, nah jadi seperti yang tadi sudah kakak bilang, bahwa materi kita pada kesempatan kali ini yaitu tentang bioteknologi nih sobat belajar. Lalu ada subjudul di bawahnya yaitu tentang keju termahal di dunia. Jadi apa nih hubungan bioteknologi dengan keju termahal di dunia gitu? Apakah ada hubungannya? Nah, oke. Ini ya, keju termahal di dunia. Oke, kita masuk aja langsung ke materinya. Di sini ada tentang keju termahal nih. Ya, walaupun keju bukan makanan pokok ya di Indonesia khususnya, tapi di luar negeri keju merupakan barang yang atau makanan yang cukup populer nih, bahkan jadi makanan pokok di luar negeri sana ya, bukan di Indonesia. Jadi ada keju-keju termahal juga nih yang dapat sobat belajar bandingkan ya. Jadi untuk kejunya apa aja nih sobat belajar mungkin bisa cari gitu, keju apa aja yang masuk ke dalam daftar keju termahal ini ya. Yang kakak tahu tuh mungkin harganya bisa sampai 6 jutaan gitu, 6 juta per 500 gram. Itu kecil banget ya sobat belajar. Jadi untuk 500 gram harga kejunya itu bisa sampai 6 juta lebih gitu, 6 juta 500 atau ya 6 juta sekian gitu. Nah itu untuk 500 gram aja gitu. Jadi apa nih jadi yang kakak ingin bahas atau penekanannya lebih, kenapa ini ada keju yang mahal atau ada keju termahal, bahkan ada keju yang ya biasa aja gitu atau murah. Nah ini biasanya dikarenakan oleh beberapa faktor ya, entah itu dari bahannya yang cukup langka atau bahannya yang nggak biasa. Bahkan di salah satu list keju termahal yang kakak tahu itu bahannya mengandung emas gitu sobat belajar. Jadi emasnya kita makan bersamaan dengan keju gitu. Lalu ada dengan susunya ya, jadi keju itu terbuat dari susu ya sobat belajar. Dari susu, bukan susu sapi atau susu domba nih, atau susu kambing, bukan, tapi dari susu keledai. Nah itu yang bikin keju bisa jadi masuk ke dalam list keju termahal di dunia ini. Oke, bahas tentang keju tadi, dan ternyata keju itu terbuat dari susu gitu. Sobat belajar udah tahu ya. Jadi sekarang mungkin yang belum tahu, nah sekarang udah tahu nih bahwa keju itu terbuatnya dari susu. Oke, entah itu susu kambing, susu domba, susu keledai tadi nih, susu keledai yang harganya cukup mahal nanti. Nah nanti sobat belajar bisa cari keju apa aja atau mereknya apa aja. Nah mungkin sobat belajar mau mencicipi gitu, boleh kalau mau. Nah jadi kita akan bahas nih berkaitan dengan keju ini, yaitu cara pembuatan keju tadi ya. Jadi cara pembuatannya itu mempengaruhi mahal atau enggaknya juga dong pasti. Cara pembuatan keju, atau lebih umumnya kita akan bahas tentang bioteknologi, yaitu salah satunya tadi pembuatan keju dari susu. Gimana nih sobat belajar cara buat keju dari susu tadi? Oke, kalau tertarik ya sobat belajar bisa siap-siap dulu. Mungkin bisa menyiapkan pensil pulpen dan kertasnya sebagai catatan nantinya ke depan mungkin. Nah kalau sudah siap kita fokus, dan karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Nah sobat belajar, kita sudah masuk ke inti bahasannya ya. Sesuai judul tadi, itu judulnya tentang bioteknologi nih. Bioteknologi itu apa sih? Kayak itu bioteknologi adalah pemanfaatan organisme hidup ya. Organisme hidup dari kata bio untuk menghasilkan produk dan jasa. Ini sebagai arti kata dari teknologi. Jadi makhluk hidup atau organisme hidup itu dimanfaatkan sebagai teknologi untuk apa?
untuk menghasilkan produk dan jasa gitu. Itu definisi atau pengertian bioteknologi ini bisa dibilang pada zaman dahulu gitu. Jadi zaman dahulu tuh bioteknologi ya diartikannya itu aja, pemanfaatan makhluk hidup atau organisme hidup untuk menghasilkan produk dan jasa untuk kebaikan manusia tentunya ya. Lalu pada zaman sekarang, lalu gimana Kak? Ini kan pada zaman dahulu nih, atau pada saat dahulu kala lama sekali. Nah, sekarang pada zaman sekarang bioteknologi itu ada yang sudah berkembang ya. Jadi bioteknologi bukan hanya pemanfaatan, tapi di sini ada perekayasaan proses biologi. Jadi ditambahkan definisi yaitu perekayasaan proses biologi. Suatu agen biologi untuk sama ya. Jadi teknologinya itu untuk menghasilkan produk dan jasa tetap, tapi ada kata perekayasaan proses biologi nih untuk zaman sekarang ya. Jadi bukan hanya pemanfaatan, tapi ada juga dan atau perekayasaan. Jadi pada zaman dahulu secara simpel bioteknologi itu diartikan sebagai pemanfaatan aja. Oke. Itu pengertian lama. Nah, kalau pengertian sekarang itu pemanfaatan dan juga perekayasaan nih. Perekayasaan apa? Perekayasaan proses biologi. Oke. Tujuannya sama, yaitu untuk menghasilkan produk dan jasa untuk kebaikan manusia. Lalu kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, dalam bioteknologi ini rata-rata atau kebanyakan inilah yang akan dimanfaatkan. Kan tadi kita membicarakan tentang bioteknologi, yaitu tentang bio. Apa bio? Yaitu makhluk hidup ya, atau organisme hidup. Nah, apa aja nih organisme hidup yang biasa digunakan? Di sini ada antara lain bakteri, ragi, kapang, alga, sel tumbuhan, dan jaringan hewan. Ini merupakan hal-hal yang biasa digunakan untuk bioteknologi. Ada ragi ya, ada bakteri, kapang, alga, sel tumbuhan, dan jaringan hewan. Mungkin kita next dulu ya. Jadi ini adalah organisme hidupnya yang biasa digunakan untuk bioteknologi nih Sobat Belajar. Lalu Sobat Belajar bisa masuk ke bioteknologi dibedakan menjadi dua nih. Ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Mungkin penekanannya lebih ke bioteknologi konvensional ya Sobat Belajar. Jadi ada dua bioteknologi. Yang pertama ada bioteknologi konvensional, yang kedua ada modern. Jadi penekanan mungkin pada kesempatan kali ini kakak akan menekankan ke konvensional aja nih. Apa sih bioteknologi konvensional itu? Ya. Lalu ada yang kedua bioteknologi modern. Kita masuk ke bioteknologi konvensional nih. Jadi bioteknologi konvensional atau biasa disebut ya cara lama tadi. Untuk definisi bioteknologi yang pertama yaitu hanya pemanfaatan. Oke ya, itu merupakan bioteknologi konvensional nih Sobat Belajar. Definisi bioteknologi yang pertama yaitu hanya pemanfaatan organisme hidup untuk membuat produk atau menghasilkan produk dan juga jasa. Nah, kalau modern, untuk definisi yang kedua. Kenapa? Karena pada saat ini bioteknologi itu dikembangkan seperti tadi ya, ada dua, konvensional aja dan sekarang ada yang modern. Untuk konvensional berarti manfaatnya sama. Untuk definisi lebih lanjut, di sini ada bioteknologi yang mengandalkan jasa mikroba. Jadi lebih khusus ke mikroba ya. Untuk bioteknologi konvensional, mikroba untuk menghasilkan produk melalui proses fermentasi. Jadi fermentasi ya Sobat Belajar, lebih ke arah fermentasi nih. Untuk yang konvensional yaitu menggunakan mikroba. Jadi poinnya apa Kak untuk konvensional? Konvensional Sobat Belajar bisa lihat poinnya di sini, yaitu jasa mikroba untuk biasanya prosesnya proses fermentasi atau peragian. Ya, tadi Sobat Belajar tahu bahwa organismenya antara lain ada ragi ya, ada ragi atau peragian. Maka ini konvensional yaitu jasanya jasa mikroba, makhluk hidup langsung tanpa rekayasa ya. Jadi tanpa rekayasa proses biologi dan prosesnya melalui proses fermentasi. Oke. Di sini ada penekanan lagi, bioteknologi konvensional tidak melakukan manipulasi atau rekayasa proses biologi. Apa sih itu Kak proses atau rekayasa proses? Nanti ya. Jadi kita akan bahas ke konvensional dulu nih.
Itu tadi, yaitu tentang jasa mikroba dan juga fermentasi. Nah, sampai sini dulu, mungkin sobat belajar jadi bertanya nih, apa jadi keju tadi itu apakah? Apakah keju tadi konvensional? Apakah keju itu modern? Oke, keju kan yang mahal itu pastinya modern dong Kak. Nah, keju masih menggunakan bioteknologi secara konvensional. Kenapa? Karena tidak ada rekayasa biologi nih sobat belajar. Hanya ada jasa mikroba untuk menghasilkan keju. Nanti kita akan lihat lebih lanjutnya. Mikroba apa yang akan digunakan untuk membuat keju. Oh, di sini kakak memasukkan modern dulu ya. Jadi untuk agar tidak terlalu penasaran, mungkin sobat belajar ada bioteknologi modern nih. Yang katanya ada rekayasa ya. Di sini bioteknologi modern di sini melakukan manipulasi atau rekayasa proses organisme sobat belajar. Jadi konvensional itu murni dari mikroba dan juga mungkin cuaca atau keadaan lingkungan itu aja. Nah, kalau di modern itu dilakukan manipulasi atau rekayasa organisme. Bioteknologi modern berusaha untuk mengubah sifat. Jadi maksudnya rekayasa itu apa Kak? Jadi mengubah sifat organisme nih sehingga memiliki kemampuan seperti yang kita inginkan. Ya. Jadi misalnya sobat belajar mau apa gitu, mau buah gitu bertahan nggak bakal busuk gitu buah. Nah, itu merupakan bioteknologi yang modern nih sobat belajar. Karena sobat belajar harus merubah sifat dari organisme ya. Yang tadinya buah itu cepat busuk, nah sobat belajar mungkin bisa rubah sifatnya menjadi tidak mudah busuk. Itu merupakan yang dinamakan modern. Karena apa? Karena kita melakukan manipulasi atau rekayasa pada proses biologinya yang harusnya lebih cepat busuk ya. Jadi buah lebih cepat busuk menjadi tahan lama atau agak sulit untuk busuk, agak lama ya untuk membusuk. Gitu ya. Jadi itu untuk modern nih. Nah, lanjut kita mungkin langsung ke perbedaan dulu deh. Jadi sebelum ke konvensional lebih dalam, sobat belajar tahu dulu apa itu perbedaan antara konvensional dan modern. Jadi sobat belajar bisa lihat ya, karakteristik itu nilai yang diperhatikan. Di sini ada teknik yang digunakan. Jadi ada 3 poin kalau di tabel ini. Jadi 3 poin yang membedakan antara bioteknologi konvensional dan juga modern nih sobat belajar. Yang pertama dari teknik aja udah beda. Teknik yang digunakan untuk konvensional melalui teknik fermentasi ya, fermentasi untuk konvensional ya, tadi ya. Jadi menggunakan mikroba, lalu prosesnya proses fermentasi atau peragian. Nah, kalau modern apa Kak teknik yang digunakan? Tekniknya itu DNA rekombinan atau DNA rekombinan nih. Ya, nanti sobat belajar akan belajar nih lebih lanjut. Mungkin untuk pada kesempatan kali ini kita akan bahas ke konvensionalnya dulu. Untuk modern, ya nanti kita akan bahas lebih lanjut juga. Lalu, itu dari yang pertama, yaitu tentang teknik yang digunakan untuk bioteknologinya. Yang pertama, teknik untuk konvensional. Jadi, sobat belajar udah tahu ya, teknik konvensional itu dengan menggunakan fermentasi atau peragian. Lalu yang kedua, sobat belajar menggunakan, kalau modern, menggunakan DNA rekombinan. Oke, lalu penilaian yang kedua yaitu berdasarkan keterlibatan manusia ya. Keterlibatan manusia dalam bioteknologinya itu apa? Nah, kalau di konvensional manusia tidak mengubah sifat nih. Ya, manusia tidak mengubah sifat. Jadi manusia hanya menyesuaikan aja. Ya, jadi mikroba ini bagusnya untuk bahan apa gitu. Nah, itu manusia hanya mencocok-cocokkan tanpa mengubah sifat ya, tidak mengubah sifat agen biologinya atau objek biologinya. Lalu kalau modern berarti gimana? Berarti perbedaannya itu yaitu merubah atau mengubah sifat agen biologinya nih sahabat belajar. Kalau di modern itu tadi perbedaan yang kedua. Jadi yang pertama tentang cara kerjanya atau tekniknya, yang kedua keterlibatan manusianya tuh terhadap bioteknologinya itu apa sih? Nah, ini ya. Jadi kita sudah dapat 2 teknik dan keterlibatan. Contoh hasil, nah contoh hasilnya nih
Kalau konvensional biasanya makanan-makanan yang kita temukan nih, seperti ada tahu, tempe, alkohol, asam cuka, yogurt. Dan juga jangan lupa ya, tadi kita bahas awal itu tentang keju. Apakah keju masuk konvensional, Kak? Iya, keju masuk ke konvensional. Jadi ada keju ya harusnya. Ada keju. Untuk modern apa? Nah, modern ada insulin. Nah, insulin dari bakteri, lalu kemudian ada tomat yang tahan lama nih, seperti yang sobat belajar tadi mau, misalnya buah yang dapat bertahan lama. Tomat itu sayur apa buah ya? Tomat itu sayur apa buah? Coba sobat belajar jawab di bawah. Nah, jadi itu mungkin insulin dari bakteri itu merupakan salah satu produk atau contoh ya, contoh hasil dari bioteknologi modern nih sobat belajar. Lalu selain insulin ada juga tomat yang tahan lama. Kenapa? Karena ini melawan sifat aslinya gitu. Jadi yang harusnya tomat itu cepat membusuk gitu ya. Tomat yang harusnya cepat membusuk karena bioteknologi modern dan rekayasa. Jadi rekayasanya ini bukan penipuan ya sobat belajar. Rekayasa dalam bioteknologi modern itu digunakan agar sifatnya seperti yang kita mau. Misalnya tadi ya, untuk kebaikan gitu. Kalau tomatnya yang harusnya mudah cepat, nah mudah cepat untuk membusuk atau mudah membusuk. Nah, di sini dengan bioteknologi modern tomatnya menjadi lama nih membusuk atau tahan lama. Jadi rekayasanya merupakan rekayasa yang baik gitu untuk bioteknologi modern. Jadi tomatnya tahan lama. Oke, kalau insulin apa, Kak? Insulin itu merupakan bahan yang digunakan ya dalam tubuh kita. Nah, tapi gak semua manusia, bahkan ada manusia yang tidak memproduksi nih insulin dari dalam tubuhnya nih. Itu zat dalam tubuh kita ya. Jadi ada manusia yang pada tubuhnya itu tidak memproduksi, maka harus mendapatkan insulin dari luar ya kan. Karena insulin harusnya terbuat di tubuh manusia gitu. Nah, kalau manusianya tidak mempunyai insulin gimana? Maka harus disuntikan dari luar. Nah, dari luar itu dapatnya dari mana dong, Kak? Masa dari manusia lain diambil? Nah, ini dari bakteri yang direkayasa melalui bioteknologi modern. Oke? Nah, lanjut kita masuk ke bioteknologi konvensional nih. Produknya ya. Jadi sobat belajar, dalam bab ini akan ketemu nih yang namanya mikroorganisme atau nama-nama Latin. Udah belajar ya nama-nama Latin. Jadi inilah nama-nama Latin yang biasa digunakan atau terdapat pada soal nantinya. Oke, biasa ada di soal ya nanti. Jadi yang pertama ada kedelai. Kedelai, tahu ya kedelai ya? Kedelai itu dengan mikroorganisme yaitu atau ini mikroorganisme dari kedelai lalu diberikan Rhizopus oryzae menjadi tempe nih sobat belajar. Jadi tempe itu dari kedelai, tahu ya? Kalau tempe itu dari kedelai. Tapi gimana caranya? Yaitu dengan menggunakan bantuan ini bioteknologi konvensional, yaitu diberikan mikroorganisme Rhizopus oryzae. Rhizopus oryzae ya. Lalu kedelai juga nih, kedelai yang sama ya, kedelai yang sama. Ini Malika. Enggak, ini kedelai biasa, kedelai. Kedelai ternyata bisa juga jadi apa? Jadi kecap. Oke ya. Kedelai jadi kecap. Caranya gimana? Caranya menggunakan mikroorganisme yaitu Aspergillus wenti. Ini merupakan contoh-contoh aja ya. Jadi contoh mikroorganismenya apa aja. Nanti sobat belajar untuk lebih lengkapnya mungkin lebih tertarik nih. Wah, gila, seru juga Kak gitu. Jadi sobat belajar bisa cari-cari nih bioteknologi konvensional tuh kayak gimana aja. Nah, lalu yang ketiga ada yogurt. Tahu ya yogurt? Yogurt itu ternyata dibuat dari susu. Diapain tadi? Karena konvensional itu caranya dengan fermentasi. Fermentasi ya. Fermentasi ini kebanyakan menggunakan fermentasi atau peragian. Oke. Jadi yang pertama ada kedelai jadi tempe, lalu ada kedelai juga jadi kecap.
tahu ya sobat belajar, tahu kecap dong pasti. Itu menggunakan mikroorganisme Aspergillus wenti. Yang ketiga ada yogurt Lactobacillus bulgaris. Ya, dari susu lalu diproses dengan mikroorganisme Lactobacillus bulgaris, maka menjadi yogurt. Ya, yogurt. Nah, lalu yang keempat ada keju. Nah, ini yang tadi kita bahas nih, ya kan? Jadi sobat belajar tanya, jadi keju itu masuknya konvensional atau modern Kak? Walaupun harganya mahal, ternyata keju juga masih menggunakan konvensional ya. Walaupun cara lama gitu, konvensional kan cara lama ya tadi ya, karena tidak menggunakan rekayasa proses. Nah, tapi tetap aja nih keju walaupun harganya mahal, walaupun kejunya keju zaman now gitu, keju modern, tetap aja keju menggunakan bioteknologi konvensional. Yaitu dengan apa? Dengan menggunakan mikroorganisme Lactobacillus lactis. Ini menghasilkan keju. Lalu ada nata de coco. Nata de coco ini merah. Atau ini sari kelapa mungkin ya, sobat belajar tahu ya. Nah, di situ dari air kelapa nih sobat, dari air kelapa menjadi jeli-jeli kelapa gitu, atau apa ya, agar-agar kelapa gitu mungkin kalau sobat belajar yang nggak tahu. Di sini ada menggunakan Acetobacter silinum, betul ya, Acetobacter silinum menjadi nata de coco. Itu produknya. Jadi yang pertama kita punya ini, kedelai menjadi tempe, lalu kedelai menjadi kecap, lalu susu menjadi keju, susu juga bisa menjadi yogurt. Jadi gini, gambarannya seperti ini sobat belajar. Dari bahan-bahan ini menjadi produk lain, nah hanya menggunakan mikroorganisme gitu, tanpa merekayasa dari prosesnya. Oke ya, ini adalah contoh-contoh produk dari bioteknologi konvensional nih. Nah, selain ini kan produknya produk pangan ya, atau makanan nih. Lalu bioteknologi konvensional juga mempunyai produk lain, misalnya apa? Tanaman hidroponik. Nah, ini sobat belajar boleh cari nih. Ini merupakan juga hasil bioteknologi konvensional ya, pengembangan tanaman menggunakan media air. Itu merupakan bioteknologi konvensional juga. Ya, lalu ada aeroponik ya, aeroponik. Nah, oke, nah ini sobat belajar boleh cari nih tentang hidroponik dan aeroponik. Oke, mungkin itu tentang bioteknologi konvensional ya. Jadi udah kebayang ya, bioteknologi konvensional tuh kalau bayangan kita itu yang kerjanya sederhana dengan bahan baku, nah lalu diberikan mikroorganisme ya, nanti menjadikan produk baru. Seperti contohnya tadi ada kedelai yang diberikan apa? Rhizopus oryzae menjadi tempe, lalu kedelai dikasih Aspergillus wenti jadi kecap. Nah, gitu. Jadi kerjanya cukup sederhana untuk yang konvensional, atau cara lama deh konvensional tuh pengertiannya. Nah, mungkin itu tentang bioteknologi konvensional. Karena masih ada waktu, kakak bahas sedikit mungkin tentang produk bioteknologi modern ya. Jadi ada beberapa nih produk bioteknologi modern, kakak bahas ke manfaatnya aja. Jadi buat apa dibuat nih gitu. Produk bioteknologi modern antara lain ada insulin ya, insulin manusia ya. Jadi tadi sudah dibahas contoh produknya ada insulin manusia yang sudah kakak bahas, yaitu untuk manusia yang pada tubuhnya sedikit nih memproduksi insulin atau kekurangan, atau bahkan tidak bisa memproduksi insulin itu sendiri, maka dibutuhkan nih insulin dari luar, yaitu mengobati apa? Mengobati kencing manis ya. Ya, jadi insulin ini kekurangan insulin itu dapat menyebabkan kencing manis. Jadi dikembangkanlah sebuah bioteknologi modern
yang membuat insulin untuk manusia dengan cara disuntikan dari luar ya tentunya. Oke, itu mungkin yang pertama itu insulin manusia. Yang kedua ada kultur jaringan. Di sini ada kultur jaringan, sobat belajar, untuk apa? Untuk membuat bibit-bibit unggul. Ya, jadi kan kalau kita biasa aja nih, atau sobat belajar tahu cara menanam dengan tanah yang bagus atau kondisi yang bagus itu tanahnya, kelembapannya berapa, nah itu merupakan yang biasa aja. Nah, di bioteknologi modern dibuatlah bibit-bibit unggul dengan cara apa? Dengan cara rekayasa genetik. Jadi bibitnya dari mulai bibit itu dibuat sedemikian rupa sehingga hasil atau tanaman yang kita inginkan itu akan tumbuh atau berkembang seperti yang kita inginkan pada saat menanam gitu. Menjadi bibit unggul, tanamannya menjadi lebih segar, lebih bagus gitu, dan buahnya lebih cepat untuk produksi ya. Jadi yang misalnya tadinya 3 bulan sekali menjadi 2 bulan sekali untuk panen. Nah, itu merupakan salah satu pengembangan dari bioteknologi modern dengan rekayasa kultur jaringan. Oke, yang ketiga ada tomat. Oh, yang tadi ya, tomat flavor saver. Di sini ada tomat yang tidak cepat membusuk. Ini merupakan juga hasil bioteknologi modern, yaitu dengan cara apa? Dengan cara tomatnya diubah nih genetiknya sehingga tidak cepat busuk. Nanti sobat belajar bisa cari apa aja sih yang diubah dari tomat itu. Nah, nanti sobat belajar boleh cari sehingga tidak cepat busuk itu tomat. Oke, nah mungkin itu aja yang dapat kakak sampaikan pada kesempatan kali ini tentang bioteknologi ya, lebih khususnya konvensional aja. Terima kasih sudah menyaksikan pada kesempatan kali ini. Semangat terus belajarnya sobat belajar, terus berlatih sehingga kita menjadi juara. Karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar.